PCR. 1 hingga 2 tahun yang lalu, Indonesia terkena pandemi COVID-19. Salah satu uji atau tes yang paling terkenal adalah PCR. Namun, tahukah kamu, kata PCR juga mengacu pada salah satu nama instrumen di laboratorium? Yap, pada video kali ini kita akan mengulas tentang apa itu alat real-time PCR, fungsi, dan bagaimana penggunaannya. Sebelum dimulai pembahasannya, kita tonton dulu bumpernya. Pastikan ditonton sampai selesai sebagai bentuk apresiasi Anda untuk konten kreator kita. PT Andaro Persada Mandiri adalah distributor alat laboratorium yang memberikan solusi lengkap terintegrasi. Hubungi Andaro sekarang untuk kebutuhan lab Anda. Subscribe channel ini jika membutuhkan informasi update seputar alat laboratorium. Like video ini jika bermanfaat, berikan komentar, saran, pertanyaan, atau silakan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Yuk kita mulai. PCR merupakan sebuah singkatan atas sebuah metode yang dikenal dengan Polymerase Chain Reaction. Dalam versi bahasa Indonesia, PCR diterjemahkan menjadi reaksi polimerase berantai. Dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu proses sintetis enzimatik untuk mengamplifikasi nukleotida secara in vitro. Metode PCR ini digunakan karena dapat meningkatkan jumlah urutan DNA ribuan bahkan jutaan kali dari jumlah semula. Dan hal ini menjadi sangat berharga dalam proses pengamatan di bidang biologi atau biomolekuler. Lalu, bagaimana dengan keberadaan alat ini di laboratorium farmasi atau bahkan kimia? Mungkin juga ada, tapi kemungkinan besar cukup jarang ditemui. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, karena alat PCR ini penggunaannya berhubungan dengan DNA dan RNA, yang itu artinya berhubungan dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, sementara kita tahan dulu di sini. Di awal tadi kita udah ketemu istilah PCR yang merupakan kepanjangan dari Polymerase Chain Reaction. Kedua, kita udah ketemu istilah DNA dan RNA yang merupakan kepanjangan dari deoksiribonukleik asid dan ribonukleik asid. Nantinya, mungkin kalau Sobat Lab fokus dalam bidang molekuler, akan banyak bertemu istilah-istilah yang mungkin bagi orang awam sangat asing, seperti asam, basa, helix, double helix, adenin, timin, guanin, dan sitosin. Penulis juga mendoakan semoga para mahasiswa biomol tetap fokus dan bersungguh-sungguh supaya ilmunya bermanfaat. Amin. Lanjut ke bentuk alat PCR. Kalau dari tadi kita memulai dengan pembukaan sekilas tentang PCR, nah pada penasaran kan bagaimana bentuk alat PCR? Berikut adalah beberapa referensi gambar real-time PCR. Umumnya berbentuk kotak-kotak dengan ukuran yang beraneka ragam, mulai dari sebesar CPU komputer hingga yang terkecil berukuran 20 x 20 x 15 cm. Namun, ada juga bentuk real-time PCR yang cukup unik, yakni menyerupai rice cooker. Dengan ukuran yang berbeda-beda, tentu kapasitas real-time PCR juga berbeda. Alat real-time PCR dengan ukuran kecil biasanya hanya mampu memuat 8 wells, sedangkan alat dengan ukuran yang cukup besar bisa menampung hingga 96 wells. Sebagai contoh, berikut adalah gambar alat real-time PCR DT Prime. Memiliki ukuran 210 x 540 x 540 mm. Fitur yang lebih lengkap dari alat pada kelasnya mulai dari sensor pengukur tinggi tube hingga kemampuan terintegrasi dengan Laboratory Information System. Lalu bagaimana dengan mekanisme alat real-time PCR? Kita tentu sebagai pengguna instrumen perlu tahu juga bagaimana mekanisme instrumen yang kita gunakan. Alat real-time PCR secara sederhana bekerja dengan menaik turunkan suhu pada wells atau plate sample. Umumnya alat ini menaikkan suhu dengan bantuan heater dan menurunkan suhu dengan bantuan peltier. Di sisi lain, tentunya ada banyak sensor presisi yang mendukung selama proses amplifikasi. Sedikit informasi teknis mengenai proses amplifikasi akan melibatkan proses denaturation, annealing, extension. Denaturasi merupakan proses pemecahan untai ganda DNA pada suhu kisaran 94 derajat Celcius.
Annealing atau dikenal juga dengan primer annealing merupakan proses pengenalan suatu primer terhadap DNA target. Umumnya proses ini berada pada suhu 55 sampai 65 derajat Celcius. Proses yang terakhir adalah extension. Dikenal juga dengan istilah pemanjangan untai baru DNA, umumnya proses ini berlangsung pada suhu sekitar 72 derajat Celcius. Ketiga proses ini akan berulang terus-menerus hingga mendapatkan untai DNA yang cukup. Dan istilah perulangan ini dikenal juga dengan istilah cycle. Oke, reaksi PCR umumnya memerlukan alat PCR, DNA template, primer spesifik, enzim DNA polimeris, buffer PCR sesuai dengan kebutuhan tentunya. Dalam versi yang lebih mudah, proses ini memerlukan alat PCR dan regen-regen pendukung. Jika dirasa masih kebingungan dengan konsep PCR atau regen-regen yang diperlukan, Anda bisa berdiskusi secara gratis dengan tim ahli biomol PT Andaru Persada Mandiri pada nomor 087777277740. Lanjut, bagaimana dengan fungsi dan penggunaan alat PCR? Tentu pertanyaan ini penting juga bagi para mahasiswa untuk pengetahuan awal. Secara sederhana, fungsi alat PCR bisa digunakan untuk analisa semua yang berhubungan dengan DNA atau RNA. Real penggunaannya bisa untuk deteksi berbagai penyakit pada manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Digunakan untuk deteksi halal suatu produk makanan. Digunakan untuk rekayasa genetika bibit unggul pada tanaman. Bahkan kalau Anda sering menonton sinetron dan menemukan drama keluarga tentang tes DNA untuk memastikan garis keturunan, itu memang real adanya. Dan tentu saja bisa diproses dengan alat real-time PCR. Sekarang kita coba ulas beberapa ya. Penggunaan alat PCR untuk deteksi penyakit. Tahun 2020 hingga 2022 mungkin akan menjadi pengalaman bagi kita yang merasakan adanya lockdown aka PSBB. Penyebabnya apa? Pandemi COVID-19. Lalu, apa itu COVID-19? Secara sederhana, adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nah, yang menjadi perhatian adalah proses deteksi seseorang terjangkit COVID-19 menggunakan alat PCR. Bahkan, alat PCR menjadi gold standar pemeriksaan saat itu, karena memang akurasinya yang tinggi. Ya, walaupun kemudian ada juga pemeriksaan berupa rapid test, antigen test, hingga genome test. Kemudian tentu ada pertanyaan lagi, apakah alat PCR hanya untuk COVID saja? Tentu tidak, alat PCR bisa digunakan untuk hampir semua jenis penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri, seperti HIV, HPV, TBC, dan herpes. Kemudian timbul pertanyaan baru lagi, memang ada penyakit pada hewan yang dideteksi menggunakan alat PCR? Tentu saja ada. Sebuah perusahaan tambak udang bahkan rutin melakukan pengecekan komoditi mereka untuk memastikan produk bebas penyakit dan bisa memenuhi syarat checklist penjualan ekspor. Ulasan kedua tentang penggunaan alat PCR untuk food safety. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana ketentuan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan logo halal pada produk makanan dan minuman? Sebetulnya ada tahapan yang perlu dilakukan oleh produsen makanan dalam hal pengajuan pencantuman logo halal pada kemasan produk. Administrasinya tidak penulis bahas di sini. Namun pada hal teknis, alat PCR digunakan untuk mendeteksi kehalalan suatu produk dari material yang tidak halal. Misalnya saja daging babi ataupun minyak babi. Caranya dengan mempreparasi sampel sedemikian rupa hingga ready masuk alat PCR. Kemudian mengecek apakah terkandung DNA babi pada sampel tersebut. Meluas pada hewan lainnya, alat real-time PCR juga bisa digunakan untuk deteksi hewan seperti kucing, anjing, dan monyet pada material makanan. Pada kasus yang spesial, mungkin saja kandungan sapi juga dianggap sebagai sebuah larangan untuk dikonsumsi pada suatu kepercayaan di negara acak-acak nehi-nehi. Maka, penggunaan alat PCR menjadi solusi untuk memastikan produk makanan bebas dari kandungan sapi. Ulasan ketiga tentang penggunaan alat PCR untuk rekayasa genetika bibit unggul. Dalam bidang pertanian, bagaimana penerapan penggunaan alat real-time PCR?
Rekayasa genetika bibit unggul merupakan salah satu bidang yang membutuhkan metode PCR. Lalu, bagaimana dengan konsep rekayasa genetika bibit unggul dalam bidang pertanian? Misalnya saja ada 4 jenis benih jagung dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bisa dilihat pada tabel berikut. 1. Waktu tanam 120 hari, bobot jagung 450 gram, rasa jagung tawar, tidak tahan hama. 2. Waktu tanam 90 hari, bobot jagung 350 gram, rasa jagung tawar, tidak tahan hama. 3. Waktu tanam 100 hari, bobot jagung 320 gram, rasa jagung manis, tidak tahan hama. 4. Waktu tanam 110 hari, bobot jagung 360 gram, rasa jagung tawar, tahan segala hama. Disinilah peran PCR untuk merekayasa genetika benih jagung, sehingga bagaimana caranya setiap kelebihan sifat benih jagung dapat dipertahankan. Misalnya saja membutuhkan benih jagung dengan waktu tanam 90 hari, bobot bonggol 450 gram, rasa jagung manis, dan tahan terhadap segala jenis serangan hama. Gimana? Kira-kira udah kegambar belum konsepnya? Mudah-mudahan bisa menjawab sedikit rasa ingin tahu Anda tentang rekayasa genetika pada tanaman perkebunan. Oke, bagaimana kalau sekarang admin melempar beberapa pertanyaan? Semoga bisa membuka wawasan para penonton setia channel Andaru. Pertanyaannya, 1. Mungkinkah jagung manis dibuat menjadi bahan baku popcorn? 2. Bagaimana cara mempertahankan rasa manis pada jagung sehingga ketika dimasak menjadi popcorn tidak perlu menambahkan pemanis ataupun gula? 3. Mungkinkah benih jagung lokal bisa mengembang sempurna menjadi tipe mushroom dan menghilangkan sifat butterfly? Silahkan berdiskusi di kolom komentar ya. Yap, kurang lebih seperti itu ulasan mengenai PCR, fungsi dan penggunaannya di dalam dunia laboratorium. Semoga bisa menambah wawasan Anda tentang alat laboratorium. Jangan ke kota sambil beli kebab, bayarnya pakai pecahan Rp1.000. Kalau ada yang butuh alat lab, jawabnya mesti kompak ke Andaru aja. Makan siang ngemil kuaci, makannya bareng sama Bu Asi. Cukup sekian video kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih.